yang gak kalah penting dari soal letting go adalah isu tentang memaafkan. Kadang-kadang kita merasa letting go itu berarti hanya memaafkan si masa lalu, pekerjaan yang udah gak ada, posisi yang udah gak ada, atau barang-barang yang telah hilang, dan orang yang telah gak ada. Padahal memaafkan yang paling penting itu adalah memaafkan diri kita sendiri, diri kita yang kemarin, ya kan? Oh iya, saya sadar bahwa kemarin saya terbawa emosi sama dia sampai saya bisa ditipu, sampai saya bisa dibohongin, gitu kan? Oh iya, kemarin saya tuh terlalu attach, terlalu menempel sama pekerjaan saya sampai di titik ketika dia nggak ada, saya jadi kehilangan identitas. Dengan mengakui itu, dengan mengakui bahwa kita mungkin terlibat dengan drama yang cukup dalam dengan masa lalu kita dan bisa memaafkan, itu kekuatan sejatinya. Nah, caranya gimana untuk itu? Kita buat story yang baru, gitu. Story yang barunya gimana? Jadikan itu sebagai story-nya kita yang kemarin. Jangan salah, kita nggak perlu ngelupain itu. Kita nggak perlu lawan bahwa itu terjadi. Wah itu enggak. Kadang-kadang kita begitu gengsi gitu kan untuk mengakui bahwa memang kita dibodohi dengan masa lalu itu. Kenapa gitu? Memang dengan kita tahu itu, kita jadi bisa maju nih. Sekali lagi, redefine your own story gitu, kayak definisikan ceritanya kita sendiri. Bukan berarti kita bikin scenario yang ibaratnya saya bukan seperti halusinasi gitu kan, membuat scenario yang nggak benar, enggak. Tapi mengakui yang tadi, oke, saya memang dikecewakan sama dia. Dan apa yang saya pelajarin dari situ? Apa hal-hal yang bisa membuat saya jatuh di situ? Setelah didefinisikan, diidentifikasi, kita rewrite story-nya. Kedepannya saya akan melakukan ini. Justru dengan itu terjadi, kita bisa seperti itu. Memang tema besarnya salah satunya adalah kita ngobrol sama diri sendiri tentang apa yang terjadi. Dan dengan begitu tuh pembicaraannya konstruktif. Nggak kayak yang salah siapa, karena itu sudah nggak, ketika kita membicarakan masa lalu, again, itu bukan sesuatu hal yang bisa kita undo. Kalau kita mau ngomong tentang kontrol, kendali, power, itu sesuatu yang kita benar-benar nggak punya power over masa lalu. Sekarang kita punya. Karena sekarang gimana cara kita untuk bersikap, kita punya. Pilihannya dua ya kan. Kita mau konfrontasi itu, atau kita mau refleksi ke diri sendiri. Menurut gue itu kalau bisa konfrontasi dia dulu, itu boleh banget. Tapi masalahnya adalah banyak nih orang kalau dikonfrontasi, kalau ini orang ya, atau bahkan objek yang udah nggak ada. Kalau dikonfrontasi, kita nggak punya pilihan untuk dimana mereka bisa respon ke kita satu, dan juga respon dengan apa yang kita mau direspon. Gitu. Ada ekspektasi di situ kan. Betul. Dan kita pengennya gini gitu. Tapi kok enggak gitu. Dan itu akan menimbulkan kekecewaan sendiri. Makanya tadi sebenarnya kalau misalkan kita tadi Andre bilang kayak mau konfrontasi, itu fine aja. Itu sesuatu hal yang sebenarnya konstruktif kok. Kita being assertive. Tentu dengan norma-norma yang berlaku ya. Maksudnya nggak kayak oke, kita jadi ngapain dia gitu kan. Jujur aja sama diri sendiri kayak saya tuh sakit loh sama kamu gitu kan. Kemarin kamu melakukan A, B, C gitu. Tapi kita harus siap dengan segala sesuatu konsekuensinya, ya kan. Sekali lagi, kita nggak bisa kontrol dan prediksi apa yang mungkin dia katakan, apa yang dia pikirin, even apa yang dia rasain saat itu sama kita. Gitu. Jadi kalau hanya untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan kekecewaan kita, itu sesuatu hal yang baik kok. Gitu. Yang menjadi maladaptif adalah ketika kita punya ekspektasi itu dan nanti realitanya tidak ketemu nih, nggak match, terus kita tarik lagi masa lalunya, kita ruminating, mengulang sampai kita ada di ibaratnya lubang yang gelap banget, emosinya negatif terus sampai kita nggak berfungsi karena kita cuma mikirin kalau aja, what if, yang sesuatu yang terjadi di masa lalu, gitu. Tentunya itu nggak sehat, ya kan? Kita nggak jalan maju. Kalaupun kita jalan maju, kita nggak tahu meaningnya apa, gitu. Tapi kadang-kadang benar bahwa ketika kita lagi jatuh banget nih, apalagi lagi benar-benar baru kejadian kemarin, terus misalnya baru putus atau baru benar-benar ditinggal orang tua yang meninggal atau baru benar-benar kehilangan pekerjaan, ya kan? Jelas kita nggak bisa memproses itu kadang-kadang, ya kan? Kita nggak bisa langsung kayak oke, kita harus analisa, nggak perlu, ya kan?
tadi pahamin emosinya, eksplorasi di situ, dan jangan ragu untuk bicara gitu. Bicaranya sama siapa? Bicarakan aja sama orang yang memang kita percayain gitu. Kadang-kadang kita hanya butuh untuk mengeluarkan dulu emosinya, mengekspresikan dulu. Karena tadi kan kita bilang ya bahwa sebenarnya yang membuat kita bahagia tuh bukan kita ngomong sama orangnya langsung, ya kan, dapat approval dari dia, tapi mengekspresikan itu. Kita ngomong bahwa kita kesel, ya kan. Ekspresikanlah sama orang yang memang kita percayain. Yang tahu kalau misalkan ragu untuk ngomong sama keluarga, sama teman gitu, kita tuh ada psikolog di sini, gitu kan. Ada bicarakan gitu kan, atau ya ketemu langsung sama psikolog. Sifatnya bukan hanya untuk kayak kita berat-berat menganalisa sebuah masalah, bicara aja dulu. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanya bicara. Betul. Ya kan? Dan setelah itu kalau udah clear baru kita buat strateginya. Betul. Gitu. Jadi poinnya adalah kita mesti tahu kapasitas diri nih. Ya kan? Kita harus jujur bahwa saya lagi nggak mampu. Saya lagi nggak mampu untuk bisa ketemu orang, nggak apa-apa. Tapi ingat, oke, setelah ini saya harus melakukan sesuatu. Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur. Oke, saya butuh bantuan. Akuin itu. Jangan sampai kita terjebak terlalu dalam. Betul. Dengan isunya kita sendiri. Betul. Tanpa kita tuh bisa dapat jawaban yang konstruktif. Nanti yang ada justrunya kita mengkritisi diri sendiri, negative self-talk, atau maki-maki orang yang sebenarnya nggak ada. Ya kan? Lingkaran feedback yang negatif tapi pada akhirnya jadi destruktif, ya kan? Kita tidak berevolusi, emosinya keluar di situ aja tapi nggak diproses. Betul. Pada akhirnya kita nggak produktif lah. Kasih waktu buat proses semuanya. Proses dulu gitu kalau kan. Kalau sendiri, kalau perlu cerita sama keluarga, teman, cerita. Jangan pernah meragukan bahwa kadang-kadang kita ngerasa begitu sendirian. Kalau lagi masalah tuh kayak nggak ada yang ngerti. Itu benar. Nggak ada satupun orang yang pasti bisa sama merasakan pengalamannya kita kan. Ibaratnya saya nggak bisa exactly ada di posisinya Andre ketika itu. Jelas pengalaman kita berbeda. Tapi mungkin dengan bercerita sama saya, Andre bisa dapat perspektif yang baru nih. Betul. Sudut pandang yang baru. Yang mungkin bisa dapat memunculkan insight di dirinya Andre. Karena tadi kita balik lagi, kita akan mengeksplor kan. Eksplor pikiran, eksplor jawabannya, begini, begitu. Kita jadi belajar. Kita akan menemukan lagi sesuatu hal yang baru yang bisa jadi solusi. Itu sih, basically itu. Dan kepercayaannya adalah ketika kita explore itu, dan ketika kita berusaha, benar-benar berusaha, itu aku sih percaya bahwa itu bisa berakhir di closure. Untuk kita, diri kita sendiri loh. Bukan untuk orang lain atau bukan untuk objek lain, tapi diri kita sendiri. Karena yang paling penting kita. Iya. Oh ya, satu lagi. Kadang-kadang kita juga suka terobsesi sendiri nih. Kenapa susah letting go? Karena kita bertanya dan mencari jawaban, berlari-lari mencari jawaban kenapanya. Ya kan? Kadang-kadang kita mungkin nggak akan dapet jawabannya. Betul. Ya kan? Kita nggak perlu fokus ke situ. Again, bawa fokusnya ke kita. Di masa yang sekarang juga. Di masa yang sekarang, gitu. Be present. Saya hari ini masih hidup ternyata. Kalau kemarin saya bilang saya nggak bisa hidup tanpa dia, saya masih bisa hidup. Saya masih bangun nih tiap hari walaupun saya nggak kuat. Paksakan bangun dan bersyukur bahwa ternyata kita dikasih satu kesempatan lagi untuk mencoba. Betul. Dengan cara yang baru tentunya. Betul. Ya kan, diharapkan dengan cara yang baru. Dan universe ini, semesta ini lagi sebenarnya akan bekerja sama kita kalau kita open. Kadang-kadang kita ngelihatnya nggak ada solusi. Ya sederhana karena kita fokusnya sama masalah. Kita nggak bisa lihat hal yang lain. Tapi kalau kita mau terbuka, mau mendengar, mau berbicara, ya kan? Atau sesederhana mau eksplorasi ke hal yang baru, gitu kan? Kita akan lihat banyak warna lagi nantinya. Betul, banyak warna. Dan bener banget ya, kalau kita nggak punya ruang untuk bicara, yang aku bisa relate, gitu. Bicara sama teman takut, keluarga khawatir, apa segala, sama kolega nggak ada yang bisa relate apa segala. Itu bukan akhir dari semuanya, karena ada banget tempat untuk kamu bicara. BTW nama aku Andre, aku adalah yang pertama kali mencetuskan ide untuk bicarakan.id. Dan
sebenarnya misi kita itu dibicarakan simple banget. Kita pengen kasih ruang untuk semua orang di Indonesia, untuk mereka bisa bicara tentang masalah, ketakutan, kekhawatiran mereka, bahkan cita-cita, desire, betul, motif. Bahkan nih benci mereka, bicarain aja, karena memang dibutuhkan kan. Dan bagi banyak orang, aku termasuk, itu bicara itu adalah langkah pertama, langkah yang paling mudah, dan langkah yang paling penting seringkali untuk kita bisa berpikir juga gitu. Jadi makin jernih pikirannya. Dan juga bicaranya BTW itu bicara bukan cuma sama teman, sama keluarga, tapi sama seorang konselor. Konselor itu udah pasti terjamin ya privasinya, rahasianya. Dan juga dia non-judgmental. Kamu pernah gak ngejudge orang? Sulit ya. Untuk konselor tuh sulit karena kamu terbiasa untuk nggak dijudge. Dan juga hopefully konselor seperti dia itu bisa ngasih kita itu insight. Kayak dapat pencerahan baru gimana harus bersikap di saat kita mungkin mentok nih sendiri, which is sangat normal. Dan aku personally ngalamin bahkan. Jadi kayak aku bisa relate banget gitu. So untuk kamu yang mau mencoba untuk bicara sama seorang konselor yang terpercaya, maka kamu bisa jadwalin konseling sama dia, atau konselor lainnya. Di gampang banget nih, kamu tinggal buka www.bicarakan.id www.bicarakan.id dan kamu bisa jadwalin konseling itu di sana.